nazzalna dzikra wa inna lahafidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, malam hari ini kita bisa hadir di perkajian Al-Quran sekaligus surat Yasin sebagai manifestasi kesungguhan kita, kesiapan kita untuk menerima petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mau mempelajari, memahami Al-Quran, sekaligus kita semacam mengambil petunjuk dari Allah agar di dalam perjalanan hidup kita ini untuk menuju hidup yang abadi tidak salah jalan. Salah jalan itu dikatakan syirik. Maka surat Yasin ini kita pahami betul-betul agar tidak salah menempatkan surat Yasin ini yang di tanah air kita, di kampung kita dijadikan bahan untuk dibaca setelah saudara atau keluarga kita meninggal dunia. Ini salah tempat. Surat Yasin itu adalah surat untuk petunjuk hidup kita di muka bumi ini agar di dalam upaya menghadapi kehidupan ini kita tidak mengalami atau tidak merasa canggung atau bingung atau galau gara-gara menghadapi berbagai macam jalan hidup yang ada di muka bumi ini. Dan sekali lagi marilah kita mantapkan hati kita bahwa kami belajar Al-Quran sebagai wujud nyata kesiapan kita untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menjelaskan Quran itu sangat mudah untuk dihafal. Dalam surat Al-Qamar disebutkan sampai 4 kali. Walaupun yassarna Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Sungguh kami mudahkan Quran itu untuk diingat, maka masihkah ada orang yang mau mengambil manfaat atau menerima peringatan? Di sinilah sekali lagi kita diingatkan agar di mana saja kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Ada hadis Nabi bahwa siapapun suatu kelompok yang kumpul di masjid kemudian melakukan tadarus di masjid, bukan di rumah. Sering kita tuh ngaji di rumah, di masjid, di rumah dari rumah Allah, kemudian dia tadarus saling memahami isi Al-Quran, maka Allah akan menurunkan ketenangan dan malaikat yang dikepung oleh malaikat, dan Allah memamerkan itu hamba-hambaku yang sedang membaca firman-Ku, memahami. Inilah bedanya ngaji di masjid dengan ngaji di rumah. Maka usahakan masjid ini dijadikan tempat untuk mengembangkan ilmu, otomatis memakmurkan jadi tempat ibadah yang istimewa. Baiklah, kita baca Fatihah bersama dulu. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
bisa dikatakan wa ma'alaina illal balagul mubin. Kewajiban kami itu orang yang diutus Allah, di sini diutus oleh Nabi Isa, termasuk kita ini yang menjadi mubaligh atau menjadi da'i, tugasnya hanya menyampaikan firman Allah, bukan menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Jadi harus dipahami. Pahamilah petunjuk Al-Quran itu bukan untuk mengejek, menghina kelompok yang lain, sama-sama umat Islam. Dan sekarang ini sedang musimnya, trennya orang pengajian isinya ngelek-ngelek pada kelompok yang lain. Kita ingin memahami bagaimana petunjuk Allah itu untuk hidup kita ini. Maka ketika zaman seperti itu, orang-orang Intohiyah, masyarakat Syam pada waktu itu mengomentari, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Dengan boleh berarti pada lanarjumannakum, boleh, bukan berarti ini nafas kita supaya iman. Qalu inna tatayyarna bikum wa illam tantahu lanarjumannakum, boleh berarti wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu, mereka berkomentar menanggapi tentang kehadiran para utusan Nabi Isa itu. Inna tatayyarna bikum, kami betul-betul ditimpa kemalangan, kami merasa sial gara-gara kedatangan kalian. Kenapa kau merasa sial? Karena para utusan itu membawa ajaran membersihkan dari keyakinan di masyarakat pada itu, yaitu senantiasa mengikuti politeis, bahwa Tuhan itu banyak, bahkan para orang-orang soleh yang dahulu dijadikan perantara. Sampai sekarang pun masih banyak orang yang berpaham seperti itu. Sampai-sampai kuburan-kuburan orang-orang soleh penuh sesak, setiap tidak pernah berhenti dari orang yang datang ke kuburan itu. Kalau ditanyakan kenapa mereka suka datang ke kuburan, memang sederhana. Dulu Nabi ke kubur tujuannya ada bisa mengingat mati. Tapi kalau dari jauh-jauh hanya datang ke kuburan, pasti ada maksud di balik kedatangan, pasti ada. Karena kami pernah survei, melakukan wawancara dengan orang yang datang ke kubur. Bahkan imamnya sendiri menyatakan, poros derek sekitar jarak ini adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang soleh, wali. Maka kalau kita mendoakan, maka orang yang
kita doakan minta kepada mendoakan kita, itu kan sudah salah. Sudah Nabi mengatakan wong sing mati, idza mata ada wong nek mati ki ora iso apa-apa, tidak ada berbuat apa-apa. Iko amalu amal sudah putus, tidak bisa memberi manfaat kepada kita. Tapi oleh orang-orang yang sudah menyesatkan mencari infak, justru di kuburan diberi kotak amal sebagai wujud bahwa kita beramal untuk akan keinginannya akan dikabulkan karena permohonan dari yang mati itu kepada yang Allah. Ini rata-rata seperti itu. Kami mendengar dengan telinga sendiri sejak kecil benar. Karena kebetulan kami dekat dengan kuburannya Sunan Kalijogo maupun Sunan Sultan Batar maupun Sultan Bergono tadi apa kata-kata itu diucapkan oleh imamnya. Maka di sini ketika disampaikan agar tidak menyembah, tidak minta-minta kepada orang yang telah mati, jawabannya kami sial, malah hidupku. Karena apa? Kami sudah tentrem, ayam tenang minta kepada yang mati, tapi ternyata dihalang-halangi atau dilarang atau dicegah oleh orang-orang ini. Maka dianggap mengada-ada. La ilam tahu sampai mengancam. La ilam tahu sungguh seandainya lam yang tidak mau menghentikan kalian, kalian tidak berhenti dari dakwah, berhenti dalam tabligh, tidak berhenti dalam ajak-ajak orang lain itu, lanar gimanaku pasti akan kami lempari batu, akan kami rajam kalian. Coba, tantangan sangat berat. Orang hanya ajak-ajak kebaikan, ternyata direaksi dengan ancaman fisik. Sampai sekarang modelnya petualannya nyepak sego, nyepak apa namanya, sajen. Karena menurut keyakinan dia sajen itu justru akan membawa malapetaka. Betul-betul diancam dengan hukuman sampai bupatinya semuanya marah-marah karena ada orang nyepak sesajen. Inilah fakta bahwa ternyata kesirikan itu lebih mudah orang buat emosi marah daripada yang tidak sholat, tidak berdoa kepada Allah, malah dibiarkan. Ini yang harus dipahami. Walanya masyarakum, dan pasti akan kami timpakan kepada kalian adabun alim, siksa yang amat pedih dari kami. Pasti kalian akan kami siksa, kami timpakan, kami rasakan, kami timpakan kepada kalian siksa yang amat sangat menyakitkan, luar biasa. Ini berlaku dari dulu sampai sekarang, sampai yang akan datang. Setiap orang yang berkuasa itu justru orang-orang yang berpegang teguh pada keyakinan masa lalu, tradisi-tradisi, pasti kalau dijelaskan mereka marah luar biasa. Ini dijelaskan oleh surat Yasin. Nyatanya kita justru mengalir pada surat Yasin, maka dijadikan tempat, dijadikan wahana atau sarana untuk mendoakan orang-orang yang mati dengan tujuan pahala bacaan kita ini dikirimkan untuk orang-orang yang telah mati, khususnya keluarga yang sedang diadakan bacaan surat Yasin. Inilah namanya salah tempat. Mestinya untuk yang hidup, tapi malah untuk orang yang mati. Saya lanjutkan. Kemudian jawaban para utusan itu bagaimana? Para mubaligh, para da'i, jawabnya qalu ta'irukum ma'akum.
ketemu mem namanya itu mislen si backbone. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Dzukirtum berarti bagus karena ini koma, titik koma. A'in dzukirtum, a'in dzukir tipis, a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Monggo. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ulangi. Qalu, mereka menjawab atau bereaksi mengatakan, maksudnya utusan-utusan itu menjawab dari reaksi para penduduk yang merasa keberatan, merasa sial gara-gara kedatangan. Oh irukum, kemalangan kalian, kesialan kalian, kemalangan kalian malang kema'akum karena dirimu sendiri. Jadi kalian merasa malang, merasa ditimpa malapetaka atau merasa tidak nyaman, itu adalah karena dirimu sendiri tidak bisa menerima petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gitu. Apakah karena kamu diingatkan menjadi malang, menjadi sial? Ini karena mereka merasa sial, kita datang petunjuk dari Allah lewat para utusan Nabi Isa. Bal antum qaumun, sesungguhnya kalian itu orang yang berlebih-lebihan, orang yang menyikapi petunjuk atau dakwah kami dengan sikap yang berlebih-lebihan, sikap yang arogan. Mosok gara-gara kami datang berdakwah menyampaikan kebenaran dianggap membawa sial, kan aneh. Inilah kalau kita diajak beragama secara melakukan Islam dan itu mengada-ada sampai sekarang seperti itu, bahkan diusahakan agar umat Islam itu tidak menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, disimpangkan kemana-mana. Itulah kondisi real umat manusia sampai kapanpun, sampai kiamat tetap kondisi masyarakat itu ada yang tidak setuju terhadap dijalankannya ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Banyak yang kontra, bahkan sengaja semua agama sama. Ini kan sudah berusaha untuk mendangkalkan ajaran Islam. Semua agama sama, apapun agamanya, asal berbuat baik, mereka akan masuk surga sebab punya porsi masing-masing, punya kapling masing-masing. Itulah orang yang gila pidato disebarkan oleh orang yang gila agar umat Islam tidak memegangi ajarannya dengan benar. Ini sekarang muncul seperti itu. Semua agama akan masuk surga sebab mereka punya porsi masing-masing. Coba bayangkan kalau seperti itu, kalau menjadi kita orang tertanam orang, maka selanjutnya dikatakan wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ulang lagi. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wajah
untuk membunuh, untuk merajam, untuk memberikan siksa kepada para utusan tadi. Maka muncullah orang dari kampung, dari sudut, dari pojok kota, yang orang condong catur untuk tanyakan Sleman, muncul karena melihat kasihan mereka kalau sampai dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka muncul dengan tergobong-gobong. Wajah dan datanglah min aqsal Madinah, dari sudut, dari pojok, dari bagian yang jauh dari kota, dari pojok kota. Rajulun, seseorang yang tergobong-gobong, berjalan dengan cepat, dengan tergobong-gobong sehingga menjadilah sa'i. Sa'i itu jalan tergobong untuk mencari air sejalannya. Maka dalam sa'i mesti ada jalan yang tergobong-gobong, yaitu antara lampu hijau dengan lampu hijau. Itu sudah sejalan dari sa'i. Qala, ia pun berkata, wahai kaumku, ini ada jalan namanya Habib An-Najjar, ada jalan Habib bin Marwah dan Marwi. Itu mengatakan, mereka mengatakan bahwa ia itu seorang yang kebetulan cacat, maksudnya itu orang yang tukang penjual apa itu kayu. Ya kaumi, wahai kaumku, ittabi'u, ikuti saja saya utusan ini. Ada utusan yang benar, utusan yang betul-betul saya ikuti. Jangan sampai kalian malah mengancam untuk membunuhnya. Jadi orang yang mengajak kebaikan itu sampai diancam untuk dibunuh. Inilah kondisi masyarakat pada waktu itu. Sampai sekarang pun demikian. Bahkan Nabi sendiri mengalami seperti itu pada waktu itu. Maka akhirnya nanti dijelaskan bahwa gara-gara itu orang itu dibunuh sendiri. Jadi orang yang melarang untuk membunuh itu dibunuh sendiri. Gara-gara menghalang-halangi untuk membunuh orang-orang yang datang membawa ajaran yang baru. Diteruskan penjelasan. Ittabi'u membacanya ittabi'u. Jadi dalam ilmu sharaf kalau ada namanya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Kalau ada fi'il amar kemudian ain fi'il ketika jadi fi'il amar itu diberi hamzah depan namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu dibaca sesuai dengan bacaan ain fi'il. Contohnya fataha yaftahu, juga fi'il amar jadi iftah. Fataha yaftahu dibaca kasrah, nanti yang dibaca suaranya kalau dibaca kasrah dorong bayar idri, tapi untuk fathah dan doma dibaca fathah kasrah iftah. Ittabi'u, tabi'ah yang bau menjadi ittabi'u, ikutilah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ulangi. Ittabi'u, ikutilah. Ittabi'u, ikutilah. Ini mengulang daripada ittabi'ul mursalin. Man, orang layas alukum yang tidak minta kepada kalian ajron, upah. Orang ini kan datang hanya dengan sukarelawan, relawan datang untuk mengajak kalian agar berada di jalan yang benar, mengikuti kepercayaan yang benar. Ikutilah orang yang tidak minta apa-apa kepadamu, tidak minta upah kepadamu, tidak minta imbalan kepadamu.
Wahum mutadun, bahkan orang adalah orang-orang yang mendapat hidayah atau mendapat petunjuk. Itu pesan daripada seorang dari pojok atau sudut kota yang bernama Habib dari An-Najjar. Selanjutnya ini masih kata-kata Habib itu, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dengan boleh berhenti, fatarani boleh berhenti, nah apa saya orang kuat. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dibaca terus lebih bagus. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Disepakati berhenti apa terus supaya bacaannya agak bagus. Monggo. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa malia, tidak ada alasan bagiku, la a'budu, tidak menyembah, alladzi fatarani, kepada Tuhan yang telah menciptakan aku. Aku tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan yang telah menciptaku. Jadi yang disembah, yang kita sembah, yang diajarkan oleh utusan Tuhan agar kita umat manusia menyembah hanya kepada yang menciptakan. Dan pencipta itu bahasa Arabnya fatir atau kholik atau fatir. Fatir yang telah menciptakan. Karena apa? Wa ilaihi, dan kepadanya lah, kepada yang menciptakan aku lah, turja'un, kalian semua akan dikembalikan. Kita semua hidup akan kembali kepada Allah. Kenapa kita tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini pesan daripada Habib tadi, seorang yang datang dari tempat yang jauh. A'attakhidhu min dunihi aliyah yuridnir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Boleh tapi tidak harus. Tahu lagi. A'attakhidhu min dunihi aliyah yuridnir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. A'attakhidhu min dunihi aliyah yuridnir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Ulangi. Dunihi aliyah yuridnir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. A'attakhidhu, apakah aku akan menjadikan, ana alina atau tas istibabnya disebut istibab ingkari. Aku melaki, aku mengatakan secara tegas, pantaskah aku menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, selain dan yang menciptakan aku? Apa pantas awake dhewe kok nanti menyembah
benda selain Allah. Iyuridni rahman bidurin, jika Tuhanku menghendaki aku, Allah yang Maha Rahman menghendaki aku untuk ditimpa bahaya, la tughni anni syafa'atu, mereka tidak bisa menolong kami, tidak menolong aku. Sedangkan bencana patung-patung atau sesembahan-sembahan selain Allah itu tidak akan bisa menolong sedikit pun. Ini kan akidah yang sangat mendasar. Ada bencana sehebat apapun, kalau ada bencana, patung-patung yang kita beri sesaji yang kita andalkan Nyi Roro Kidul atau siapapun itu tidak bisa menolong apa-apa. Bahkan Mbah Marijan tidak bisa, yang Jogo yang jaga Gunung Merapi tidak bisa apa-apa. Semua tidak bisa apa-apa. Ada banjir, kadang-kadang masalah mencari solusi yang aneh-aneh, dicari cara agar yang membuat banjir itu tidak marah, dianggap itu adalah makhluk halus, disembelih ke wedhus sing ana sabuke. Boleh wedhus sing sabukan ora ana, ada kalimat wedhus sing ana sabuke ora. Ternyata itu yang ada apa, atau hitam atau putih yang di tengahnya itu dianggap wedhus sabu, itu dianggap aneh. Nah, di kampung, di perorangan boleh dicarikan ayam sing mulus, bisa putih mulus atau ireng mulus. Itu keyakinan yang betul-betul menyesatkan, tapi masyarakat banyak yang mengikuti itu. Ada apa-apa, bibit selamat, sebagai bibit mulus, hanya apa, putih mulus atau hitam mulus. Ini kondisi real keyakinan yang ada di masyarakat. Lah, Islam datang termasuk surat Yasin itu untuk menjelaskan kondisi real keyakinan yang ada di masyarakat itu supaya dibersihkan dari keyakinan yang mengada-ada. Ini harus dipahami. Maka dia, pantaskah aku menjadikan Tuhan selain Allah? Kalau Allah yang Maha Rahman Pengasih itu menginginkan aku ditimpa musibah, pasti mereka yang dianggap Tuhan, yang dianggap apa itu, berhala-berhala yang dianggap Tuhan atau makhluk-makhluk halus yang diyakini itu tidak bisa sedikit pun menolong kami. Walau dan mereka pun tidak bisa menyelamatkan aku. Walau dan mereka pun tidak bisa menyelamatkan aku. Ini fakta yang ada. Keyakinan seperti ini masih ada sampai sekarang di masyarakat. Percaya? Keyakinan seperti itu masih ada di masyarakat kita. Bahwa kalau ada kecelakaan atau bencana apa-apa dihubung-hubungkan dengan pada itu karena perbuatan manusia sendiri. Contohnya teman kita, saudara kita, yaitu almarhum Bapak Suhadi Muhammad Zaid. Itu kadang-kadang dicari sisi peliknya, kok bisa seperti itu. Ini mesti dianggap kurang amalnya. Padahal Pak Suhadi itu sudah kontraknya dari Allah sudah habis. Karena usia, rezeki, umur atau mati seseorang itu sudah ditetapkan ketika kita di dalam kandungan usia berapa? 4 bulan. Allah mengutus malaikat suruh mencatat umurnya, kemudian rezekinya, kemudian ajalnya, kemudian bejo silakan sudah ditentukan. Namun demikian banyak masyarakat yang melakukan tindakan namanya ulang tahun minta apa, panjang umur. Nah, ini namanya nyalain. Sing dienggo dalil cetha nang mati mesti dikuli umatin aja. Fa idza ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun. Setiap umat, setiap makhluk itu punya batas usia.
Kalau sudah sampai batas usianya, kita tidak bisa minta mundur atau minta maju. Tapi kenapa masih mengadakan ulang tahun, mintanya panjang umur? Bahkan di kalangan umat Islam sendiri di daerah kami itu setiap hari-hari istimewa seperti tahun baru, 17 Ramadan, Nisfu Sa'ban, apalagi 1 Muharram, itu 17 Ramadan selalu mengadakan upacara ritual membaca Yasin 3 kali. Pertama minta panjang umur, yang kedua minta rezeki, yang ketiga diberi husnul khotimah. Husnul khotimah oke, tapi minta panjang umurnya tidak pada tempatnya. Ini yang harus dipahami. Jadi Yasin digunakan sandera atau sarana untuk minta, yang diminta itu yaitu panjang umur, maupun dijembarkan rezekinya, atau terjauh dari malapetaka. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan surat Yasin. Dan lagi itulah maka dikatakan, akhirnya orang yang dari kota tadi dibunuh karena gara-gara menghalang-halangi itu, dibunuh. Maka ketika dibunuh, mereka masuk surga. Dan dia mau orang-orang itu tahu saya masuk surga, mesti mereka akan beriman seperti aku. Inilah selanjutnya diterapkan sampainya jamnya sudah habis. Jadi bisa kita lanjutkan lagi bahwa kalau sampai mengikuti itu berarti ini berarti kami dalam kondisi sampai menyembah selain Allah, berarti dalam kesesatan yang nyata. Kalau kita sampai bertuhan dan menganggap selain Allah itu bisa mempengaruhi hidup kita, maka kita berarti menjadi orang yang tersesat yang nyata. Itulah petunjuk Allah kepada kita lewat surat Yasin. Semoga dengan membaca, memahami surat Yasin ini kita bisa berubah pikiran bahwa yang kita minta ya Allah, dan surat Yasin bukan untuk dibaca setiap ada orang setelah mati. Ini harus dipahami betul-betul. Surat Yasin dibaca ketika manusia masih hidup. Monggo nalika urip hidup maca Yasin kalau dipahami, bukan dibaca ketika orang sudah mati lagi dibaca Yasin, terlambat, sudah kena dihukum. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.